السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى مصنف هذا الكتاب وإلى جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات لله تعالى شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminata asyarata utawi maqalah kang kaping 18 iku qala dawuh sapa annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi jam'il mali stune iku ing dalem ngumpulaken bondo, stune iku ing dalem ngumpulaken bondo khamsata asya'a ana 5 pira-pira perkara minas sifati saking pira-pira sifat al-madhmumati kang dicela, kang tercela. Kata baginda Nabi, ketika seseorang itu mengumpulkan harta, ada 5 sifat yang tercela. Bukan berarti gak oleh kita punya harta, enggak ya. Tapi akan ada 5 perkara yang tercela ketika seseorang itu fokus mengumpulkan harta ya. Rupane al-ana'a payah, capek, aidillata tegese hina, wa husulal masaqqati lan hasile payah. Orang mengumpulkan harta itu payah, capek ya. Bahkan terkadang hina, terkadang ya, terkadang hina ya. Contohnya ada orang yang berprofesi mulia, tapi ada orang yang berprofesi hina. Ketika seseorang ini berprofesi mulia, maka harta yang dia dapatkan itu insya Allah juga mulia, insya Allah juga mulia. Apa profesi mulia itu ya? Koyok mengajar, berdagang ya, itu profesi mulia. Maka harta yang dia dapat, uang atau gaji yang dia terima, maka itu adalah mulia pula. Tapi ada yang profesi atau
hina profesinya. Menjual minuman keras, menjual narkoba, menjual diri. Apa menjual diri? Ya, menjual diri ku jarene menjual rempah-rempah. Apa menjual rempah-rempah? Kalau merem dikasih upah. Ya. Ketika orang punya profesi hina, maka apa yang dia terima itu juga hina pula. Bukan hanya hina, tapi haram. Ya, karena apa? Karena profesinya saja sudah haram. Ya. Bangun masjid hasil jual narkoba, ambruk masjid deh. Ya. Menghidupi keluarga dari hasil jual diri. Akhirnya makanan yang masuk ke perut anggota keluarganya itu barang haram tok. Maka berhati-hati kita dalam menjalani profesi, mengumpulkan harta, ya, karena ada 5 hal tadi itu. Yang pertama, payah. Orang kan mencari uang itu kan capek. Bahkan ada yang bertaruh nyawa. Ya, ada orang yang bertaruh nyawa. Bahkan tidak jarang mereka terpaksa harus meregang nyawa, mati karena profesinya. Ya. Nah, payah. Fi jam'ihi, ing dalem ngumpulaken mal, ayil mali tegese mal, bondo. Ya, capek mengumpulkan uang. Ada orang yang bergantung-gantung itu di menara, ya, bangun jembatan seperti jembatan Suramadu, itu kan berat profesinya itu. Ya, sampai akhirnya tercipta itu. Banyak yang harus bergelantungan di bukit-bukit hanya untuk meraih, misalnya mencari sarang burung. Ya. Nah, jadi itu sangat berat. Wasugla lan ketungkul, sibuk, ya, an dzikrillahi, saking zikir marang Allah Ta'ala, bi islahihi, kelawan bagusi mal, bagusi bondo, ayil mali tegese bondo. Yang kedua, orang akan lalai dari zikir kepada Allah karena mereka sibuk. Ya apa carane? Oleh bondo. Padahal kalau kita mau, kayak pedagang-pedagang di sekitar Masjidil Haram, ya, di sekitar Masjid Nabawi itu, ketika mendengar adzan Allahu Akbar, itu mereka tutup. Ya, tokonya, kiosnya ditutupi. Mereka mereka melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Jadi dagangannya ditinggal. Jadi dagang tetap,
zikir kepada Allah jalan. Nah, kalau di Indonesia ini kan susah. Ya. Susah. Karena ya misalnya profesi kan macam-macam. Misalnya wong dodol rujak. Wong dodol rujak pas lagi ngulek langganane pelanggannya itu banyak, terus pas lagi ngulek misalnya krungu adzan Allahu Akbar mosok arep ditinggal. Ngapunten Pak nggih pun adzan kula tilar rumiyin. Ulekane ditinggal wis bededeg. Ya. Mesti ditutupno sampai mari. Imame wis mulai gak koper wis salat. Jadi kita sibuk. Ya. Saya teringat zamannya Gus Dur tadi presiden itu sidang MPR wayahe adzan akhirnya sampai ke keliwatan waktu ini. Ya, karena sibuk rapat sidang istimewa. Waktu itu sing mimpin kalau nggak salah Pak Amin Rais, lali wis. Nah, jadi mengumpulkan harta akan melalaikan kita dari zikir kepada Allah. Ya. Walaupun mungkin tidak semua orang, mungkin ada 1-2 orang yang mungkin berdagang saja tetap dia itu ingat kepada Allah. Ya. Jadi kita sibuk mengumpulkan harta. Ada profesi-profesi yang mungkin sulit bagi orang yang berprofesi itu untuk selalu mengingat Allah. Katakanlah sholat tepat waktu ae wis angel wis. Ya, misalnya sopir angkot, sopir bis, kongkon sholat tepat waktu ya angel. Ya, nah, jadi itu. Wal khaufa lan wedi takut min salibihi saking wong kang ngerampok bondo, saking wong kang ngerampok mal, ai akhidhihi tegese wong kang ngalap mal, ai akhidhihi tegese wong kang ngalap mal bil qahri kelawan meksa, au bil ikhtilasi utawa kelawan nyerobot. Ya. Wasariki hilan wong kang nyolong mal, ai akhidihi tegese wong kang ngalap mal khubyatan hale nyamar. Yang ketiga, ketika kita mengumpulkan harta, kita akan takut jangan-jangan harta kita ini dirampok, jangan-jangan harta kita ini dicuri. Ya, akhirnya kita sibuk menjaga harta kita. Banyak akhirnya yang tabungannya itu disimpan di bank karena merasa aman. Tapi ternyata disimpan di bank pun bisa bobol. Kapan itu ada kasus, ya, ada seorang olahragawan yang punya uang sampai sekitar 20 miliar kan nggak salah. Tapi ternyata tabungannya tinggal beberapa ratus ribu saja. Ya, tinggal beberapa ratus ribu saja. Ternyata itu ada yang menyerobot dengan menggunakan teknologi. Ya. Jadi teknologi itu penting tapi untuk kebaikan. Ada orang yang memanfaatkan teknologi untuk kejahatan, itu juga ada. Makanya tergantung saja orangnya. Ya. Jadi kita akan sibuk kalau duit-duit akeh sibuk ya apa carane bondone iki slamet. Ya. Hartanya ini selamat. Kita akan berpikir omahe akhirnya dijogo satpam. Ya, golekno satpam sing paling kereng.
sing brengose keriting, ya. Pokoknya sing kereng lah. Ya. Kadang-kadang satpamnya lebih banyak daripada anggota keluarganya. Anggota keluarganya cuma 4, satpamnya 12. Ya. Satpamnya 12. Akeh satpam kan. Ya. Nah, kenapa? Ditugaskan untuk menjaga hartanya, rumahnya mewah, mobilnya mewah, ya rumahnya megah, mobilnya mewah, ya semuanya itu mahal semua. Jadi kita ini khawatir. Ya, kalau perlu kita pergi-pergi itu ada bodyguardnya. Ya, jam tangannya harganya 2 miliar, cincinnya 10, ya 10 jari ada cincinnya semua nilainya 30 miliar. Ya. Cincinnya tok, ya sepatune regane 20 juta, topine regane 20 juta, ya. Gelang kalung digawe kabeh. Pokoknya orang berjalan itu kayak toko emas, ya jadi itu ya. Kayak toko emas berjalan itu karena perhiasannya dipakai semua. Nah ini kalau nggak dikawal ya bisa diserobot orang. Dicopok topi ini wis 20 juta ya. Nah, jadi harus dikawal bodyguardnya ya. Kadang bodyguardnya 6 itu mengelilingi dia. Makanya kalau keluar-keluar jangan tunjukkan harta-harta kamu itu, jangan. Nek perlu sugih macak melarat gak apa-apa wis. Timbangannya melarat macak sugih. Ya, gak apa-apa. Ada seorang konglomerat itu, ya, kemana-mana cuma pakai kaos oblong, ya selonoan sak geleme lah, penampilannya enggak. Tapi pabriknya ketika meninjau pabrik, penampilannya ya ngono iku, ya aman wis, tumpakane ya biasa. Makanya kita tidak perlu menampakkan harta itu kepada publik supaya juga itu bagian dari mengamankan. Ya, jadi ada orang sugih asline, tapi potongane gak patek mantes dadi wong sugih. Mau beli mobil, duwike diadai gelangsing. Ketika di dealer, ya dealernya gak patek yakin. Delok potongane wong dekil, kelambine lusuh, ya sarungan mobrot-mobrot, sandalan japit, nggawa karung, kate tuku mobil. Ya. Tapi ternyata yang dibawa uangnya uang asli dan lebih-lebih nek gawe tuku mobil. Ya. Mungkin kalau saya jadi orang itu ya dinyek kayak ngono iku ya ngene Mbak, tak tuku dealer iki sak sampean tak tuku pisan wis. Dhuwitku akeh. Ya. Ngono lah luwih enak. Jadi nggawa duit sak glangsing tuku dealer, tuku mobil sak sing dodol pisan tukuan. Karuan gak kaken gak biasa ngenyek itu ya. Ya, ada orang yang penampilannya seperti itu tapi mumpuni gitu loh. Jadi kita khawatir ya, yang hartanya banyak itu khawatir rampok, khawatir pencuri. Maka kita akan sibuk untuk menjaga, ya. Wahtimala ismil bakhililan nyonggo utawa nanggung aran wong bakhil. Ya. Kita akan dikenal ketika hanya mengumpulkan harta, tidak mau mengeluarkan harta,
kita akan dikenal sebagai orang yang bakhil, naudzubillah. Ya. Linafsihi, ya. Maring awak dheweke, ya. Maring awak dheweke wong. Jadi kita akan dikenal sebagai orang yang bakhil. Ngelumpukno, banyak orang yang begitu, cuma ngelumpukno, ngumpulin tok. Ndak mau ngeluarkin, ndak mau sedekah. Maka kata Kanjeng Nabi, halaka ummati bi syai'aini. Rusaknya umatku itu karena dua perkara. Apa? Tarkul ilma wa jam'ul mala. Yang pertama tarkul ilma, karena umatku meninggalkan ilmu. Dan yang kedua karena umatku ngumpul no bondot tok. Jadi ini maksudnya begitu. Kita diarani wong sing medhit bakhil. Wa mufaraqatas sholihin, lan misah ya ing wong-wong kang soleh. Kita akan terpisah dengan orang-orang soleh, ya, min ajlihi, saking arah-arahe ngelayani bondo. Ai min ajli khidmatil mali, tegese saking arahe ngelayani, ya, bondo. Karena kita sibuk melayani harta benda, akhirnya kita nggak sempat lagi ikut majelis taklim, kita nggak sempat lagi ngaji, sehingga kita terpisah dengan orang-orang soleh. Ya. Nah ini, jadi begitulah 5 sifat ketika seseorang itu ngumpulin bondo itu, sifat tercela itu. Wa fi tafriqihi lan iku ing dalem bagi-bagi bondo. Wa fi tafriqihi lan iku ing dalem bagi-bagi bondo, ayil mali tegese bondo, bi ijraihi kelawan nglakokaken bondo, bi ijraihi kelawan nglakokaken mal bondo, ala sabilil khairi ing atase dalan kebaikan, ala sabilil khairi ing atase dalan kebaikan. Khamsatu asya'a utawi 5 pira-pira perkara. Khamsatu asya'a utawi 5 pira-pira perkara, minas sifati saking pira-pira sifat al mahmudati kang terpuji. Kalau tadi ngumpulkan harta itu ada 5 sifat tercela, tetapi kalau membagi-bagikan harta itu ada 5 sifat terpuji. Rupane rohatan nafsi, enake awak ayil badani tegese badan, minta abi tolabihi saking, ya, payahe golek bondo, ayil mali tegese bondo. Yang pertama enaknya badan. Ada jargon bahagia dengan berbagi. Ada orang yang ketika dia berbagi harta itu dia merasa bahagia hidupnya, ya. Dan bukan hanya orang muslim saja ternyata, bahkan orang muslim jarang gitu. Justru orang-orang non muslim itu sing akeh, mereka punya perkumpulan filantropi. Filantropiku ya kedermawanan. Orang-orang konglomerat Taipan paling kaya dunia kayak Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg dan sebagainya itu setiap tahun sedekahnya itu triliunan.
sedekahnya itu triliunan. Ya, mereka berlomba-lomba bersedekah. Ya. Dan ternyata ketika mereka bersedekah hartanya itu triliunan, hartanya tidak kalem, malah semakin bertambah setiap tahun. Ya. Dan bertambahnya itu ndak 1.000, 2.000, puluhan bahkan ratusan triliun dari keuntungan usahanya itu. Padahal wis ditokno 5 triliun, ada yang 10 triliun. Jadi luar biasa, dibagi-bagi. Dia merasa nyaman. Hanya kadang-kadang kita ini untuk meraih nikmat, meraih rezeki itu, ya, cara yang paling gampang adalah sedekah sebenarnya. Cara yang paling gampang itu sedekah. Ya. Jadi sampean bekerja kayak apapun, coba kita sempatkan untuk bersedekah. Itu rasanya luar biasa itu. Ketika sudah bisa bersedekah. Wa faragha lan jungkung itu punya waktu luang li dzikrillahi maring zikir Allah ai tabattulu tegese jungkung ila dzikrillahi maring zikir Allah taala wal inqita'i lan megot mutus min khibdihi saking jogo mal ayil mali tegese bondo. Artinya kita punya waktu luang untuk berzikir kepada Allah, ya, dan kita terputus kita terputus tidak capek-capek menjaga harta, karena harta kita itu sudah sebagian kita titipkan kepada anak yatim, fakir miskin, kaum duafa, kepada para janda-janda. Maksudnya janda-janda miskin sing tuwek-tuwek iku, bukan janda-janda yang masih muda, bukan. Nek janda muda iku wis akeh sing nglayani ya. Janda-janda tuwek sing jadi hartanya sudah kita titipkan kepada mereka itu, sehingga kita tidak perlu capek-capek jogo. Ya. Sehingga kita punya waktu luang untuk berzikir. Ya. Iki wong sugih enak iso zikir, iso. Nek wong miskin kan sibuk golek bondo, wiritane yo tentang bondo kadang-kadang. Ya dana, malah ono sing nyanyi ya dana, dana wiritane. Jadi sibuk, kita tidak sibuk menjaga harta, kita titipkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita bisa berzikir kepada Allah, nyaman karena ya. Itu wal amna lan aman ai adamal khaufi tegese ora anane wedi, kita merasa aman, tidak punya rasa takut min salibihi saking wong kang ngerampok mal wasarikihi lan wong kang nyolong mal wahwa utawi sarikihi iku al-akhidhu wong kang ngalap min mahruzi saking barang kang dijogo, ya, bihafidhi kelawan penjaga, kelawan wong kang jogo, bihafidhin
kelawan wong kang jaga au bimakanin ya utawa kelawan panggonan bila syubhatin kelawan ora serupa, artinya nyamar. Jadi dia pencuri itu orang yang mengambil harta ya dari yang kita miliki walaupun itu dijaga ya. Jadi kadang-kadang pencuri itu macaknya ya macam-macam. Ono pencuri macake polisi, ono pencuri macake orang gila, ada pencuri jadi tukang ledeng dan sebagainya, macam-macam lah. Makanya hati-hati, jangan biarkan orang yang tidak kita kenal masuk. Ya, nah, jadi itu. Waqti sabah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.